Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafar Madani dengan NIM 2024-1053 dari kelas Data Mining A. Dan ini saya akan jawab tugas dari modul 2 Data Mining eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Jadi soal yang pertama adalah menjelaskan makna dataset dan menjelaskan pula makna dari data training atau data listening. Dataset merupakan sebuah himpunan data yang berasal dari informasi masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk menggunakan teknik dari ilmu data mining. Selanjutnya, data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini biasanya disebut dengan generalisasi. Dan soal nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Pertama kali yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang telah berkumpul, lalu kemudian data tersebut disusun berdasarkan atribut dan kelas yang telah ditentukan. Atribut adalah faktor atau parameter yang menyebutkan kelas atau label atau target yang terjadi atau bisa disebut karakter dari suatu objek. Sedangkan kelas adalah sebuah kelompok atribut yang dapat dijadikan target, sering juga disebut dengan label atau atribut target. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Seperti yang di nomor 2, atribut pada dataset iris adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label atau target terjadi atau bisa disebut dengan karakter dari suatu objek. Sedangkan kelas dataset iris adalah kelompok atribut yang dijadikan target, sering juga disebut dengan sebagai label. Contohnya adalah sepal length panjang kelopak bunga, sepal width lebar kelopak bunga, petal length itu panjang mahkota bunga, dan petal width adalah lebar mahkota bunga. Kemudian di sini ada species name yang terdiri dari Setosa virginica, versicolor, dan unknown. Lalu kemudian soal yang nomor 4 itu masukkan data iris sebagai array 2D di 6D, misalkan setiap kelas di array yang beda, Setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Jadi kita langsung ke sininya, yaitu pertama adalah kita import matplotlib.pyplot splt, kemudian ada import numpy snp, dan di sini kemudian di sini kita akan masukkan sesuai data yang telah disediakan, yaitu ada data itu Setosa, virginica, versicolor, dan unknown. Di sini semua data ini diambil dari Excel yang ini tadi. Jadi setelah kita masukkan untuk Setosa, jadi NP array masukkan datanya, terus virginica NP array masukkan datanya, lalu kemudian versicolor NP array masukkan datanya, kemudian unknown NP array masukkan datanya, lalu kemudian kita print, dan jika kita jalankan, nah hasilnya kita dapat array 2D sesuai dengan kelasnya, yaitu ada array Setosa, virginica, versicolor, dan unknown. Kemudian soal nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. A. Sepal length dan petal length, B. Sepal width dan petal length, C. Sepal length dan petal width, dan D. Sepal length dan petal length. Intinya gunakan pintas scatter dan operasi slicing pada numpy untuk memperluas durasi Anda. Nah, soal nomor 5 di sini, pertama yang A, kita buat dulu variabelnya sepal length dan petal width. Di sini kita ambil dari Setosa, tambah adalah kita ngambil dari array Setosa dulu. Kemudian sini kita ambil dari
slicingnya dari indeks karena sepal length ini ada di indeks ketiga dan petal length ini ada di indeks ke 0. Dimulai dari indeks ke 0 dan ini adalah ini adalah berarti di sini mulai dari indeks 0 sampai ke 44. Lalu kita menggunakan plot scatter, kemudian kita kita beri nama dan kita beri labelnya. Untuk setosa sendiri kan warnanya merah dan labelnya adalah setosa. Kemudian sama seperti yang setosa tadi, untuk Virginica, Versicolor, dan Unknown caranya sama. Yang membedakan adalah kita hanya mengubah warnanya, yaitu Virginica itu biru, Versicolor itu green atau hijau, dan Unknown itu yellow atau Y. Kemudian plot title di sini, kemudian plot title untuk memberi judul nanti ada grafiknya. Kemudian kita juga memberikan nama untuk X labelnya dan Y labelnya, dan plot slow ini untuk menunjukkan hasilnya. Dan kita jalankan, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Dan yang B, sepal width dan petal length. Caranya sama seperti yang A, itu buat variabelnya. Kemudian pertama kita dari setosa, lalu di sini kita ambil dari mulai dari indeks kedua, dan yang petal width, petal length dari indeks pertama ini agar dimulai dari indeks 0 sampai ke 44, dan sama plot scatter-nya masih sama seperti sebelumnya, caranya, warnanya, dan labelnya. Untuk Virginica juga, Versicolor, dan Unknown. Dan di sini kita titelnya sesuai dengan perintahnya, sepal width dan petal length. Kemudian nama label X-nya, sepal width, dan label Y-nya, kemudian di plot show, dan hasilnya akan seperti ini. Dan kemudian yang C masih sama seperti sebelumnya, untuk variabel sepal length dan petal width-nya. Pertama yang dari setosa, ini ada di indeks kedua dan ke 0. Lalu kemudian ini dari indeks 0, ini kita mulai dari indeks 0 sampai indeks ke 44. Plot scatter-nya sama, warnanya untuk sosial merah, untuk Virginica biru, untuk Versicolor green atau hijau, untuk Unknown itu yellow atau kuning. Dan titelnya sepal width dan petal width seperti yang diperintahkan. Kemudian X labelnya sepal width dan Y labelnya adalah petal width. Jika dijalankan akan menghasilkan ini. Kemudian yang D adalah sepal length dan petal length. Caranya sama, yaitu variabelnya sepal length dan petal length sama adalah dari setosa, yaitu ada di indeks 3 dan indeks pertama. Lalu plot scatter-nya masih sama seperti sebelumnya, untuk setosa warnanya merah, Virginica biru, Versicolor kuning, dan Unknown itu Versicolor hijau, Unknown itu kuning. Dan untuk titelnya sepal length dan petal length, dan X label itu sepal length dan Y labelnya itu petal length. Jika di show dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, di sini karena sudah divisualisasikan, bisa dilihat di sekitar kelas. Di sini cenderung yang punya sama itu akan berkumpul. Di sini setosa memiliki panjang kelopak yang lebih pendek, disusul oleh Versicolor, dan kemudian Virginica. Untuk lebar mahkota, bunga Virginica di sini yang paling lebar, disusul oleh Versicolor dan setosa.
Kemudian dibandingkan dengan yang kedua, yang memiliki kelompok paling panjang adalah setosa, kemudian versicolor, dan kemudian adalah virginica. Namun untuk mahkota, bunga virginica adalah yang terpanjang, disusul oleh versicolor dan setosa. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, mahkota yang paling lebar adalah virginica, kemudian disusul oleh versicolor, dan kemudian terakhir adalah setosa. Terus kemudian kelopak bunga yang paling lebar adalah setosa, lalu kemudian disusul oleh virginica, lalu versicolor. Untuk yang keempat, bunga yang paling panjang adalah versicolor, adalah virginica, lalu versicolor, dan lalu setosa. Tapi mahkota bunga yang paling panjang adalah virginica, versicolor, dan setosa. Kemudian soal selanjutnya nomor 7, perhatikan data yang jenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data pada unknown. Nah, di sini kan sudah divisualisasikan sehingga jadi mudah untuk meramal jenis bunga pada unknown. Nah, di sini unknown kan warna kuning, jadi kita hanya perlu melihat warna kuningnya itu berkumpul di bagian apa. Jika berkumpul di sini di sini, berarti itu adalah jenis bunga setosa, dan jika berkumpul di sini itu jenis bunga versicolor, dan jika berkumpul di sini berarti jenis bunganya adalah virginica. Dan yang ini juga pun, kemudian yang lainnya juga begitu. Jika berkumpul di merah yaitu setosa, berkumpul di warna hijau adalah versicolor, dan jika berkumpul di warna biru itu adalah virginica. Kemudian soal selanjutnya, buatlah paralel koordinat plot dari data yang bukan setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Kini gunakan perintah plot dan proses slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah import matplotlib as plt. Kemudian kita buat array-nya untuk x, petal width, petal length, dan sepal width, sepal length, dan y-nya adalah kelasnya, y1 setosa, y2 virginica, y3 versicolor. Dan kita di sini membuat fig yaitu figure ax1, 2, dan 3, kemudian plot kemudian plt subplot yang dimana digunakan untuk mensuplot array-nya. Kemudian kita melakukan looping untuk memberikan paralel koordinatnya, karena di sini ada 3 yaitu setosa, virginica, dan versicolor. Jadi resminya ada 3. Dan ini untuk Y1 dengan setosa, untuk Y2-nya ini sama dengan virginica, dan Y3-nya sama dengan versicolor. Kemudian selanjutnya ada plt subplot just WSP0. Ini adalah untuk menghilangkan jarak antar atribut. Dan kemudian kita lanjut ke plt plot yaitu sepal length, petal length, dan di sini kita bisa memberi label setosa yang diwarnai oleh merah, dan kemudian virginica untuk biru, dan versicolor untuk hijau atau green. Kemudian perintah plt.legend ini adalah untuk memberi perintah letak label kelasnya, dan plt title adalah untuk memberi nama pada grafik kita nanti. Jadi kemudian plt show adalah untuk menunjukkan hasilnya. Kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian soal yang terakhir, jelaskan bagaimana kata pembukaan setiap kelas pada scatter plot. Nah, jadi di sini untuk sepal length itu ada untuk sepal length di sini ada beberapa data
yang sama dengan Setosa, versicolor, dan Virginica. Jadi kalau dilihat di sini Sephaleng di sini adalah untuk Sephaleng yang terpanjang adalah Virginica. Kemudian untuk Cephaloid datanya di sini menumpuk. Jadi di sini berarti banyak data yang hampir sama. Jadi tapi yang terpanjang masih adalah Setosa. Kemudian petal length mahkota terpanjang adalah Virginica, kemudian versicolor dan Setosa. Lalu kemudian untuk terakhir petal width yang terpanjang adalah Virginica, versicolor, lalu Setosa. Ya, demikian penjelasan tugasnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.